kayaknya ini ada aktor di belakang layar kayaknya. Kira-kira siapa itu yang mau pecah belah itu loh? Wallahu a'lam, Kiai. Tetapi memang prediksi terpecah belahnya umat Islam itu memang dari Rasulullah, dan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun memang. Masya Allah. Tetapi untuk fakta saat ini ya, yang ramai ini kan orang Syiah sama Wahabi sedang bersatu untuk memusuhi para habaib itu. Itu sekarang mereka bersatu ya, antara liberal, Wahabi, Syiah, meskipun tidak semua gitu ya. Mereka sedang bersatu untuk memusuhi para habaib menggunakan boneka orang NU. Orang NU-nya ini tidak tahu kalau mereka sedang dijadiin boneka sebenarnya. Masya Allah. Mereka bersatu dalam satu barisan menyerang dari kalangan para habaib Bani Alawi. Karena para habaib ini yang saat ini benar-benar menyampaikan dan menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi pertiwi ini, di tanah Indonesia. Sehingga musuh kita sekarang itu semakin merapat barisan. Semakin merapat. Ya Allah karim. Itu siapa? Saya kok jadi ingat seperti apa yang dikatakan oleh salah satu pengasuh Sidogiri itu. Wafi bareng wa metawa. Jareng wafi manuskrip lo ngerteh. Pakai ngocak silsilah. Karena dia pun kompaya BKI. Ciri-cirinya seorang penjilat itu ya seperti itu. Mereka tampil seakan orang yang bisa memberikan sesuatu kepada majikannya, tetapi sebetulnya mereka hanya menjilat saja sebetulnya. Hanya menjilat saja. Lalu kemudian dengan adanya si Wafi ini tampil sebagai ahli nasab dari RA, sebagai ahli di dalam metode pengesahan nasab. Dia tampil menjadi pembela Habib Ba'alawi. Lalu apa yang didapatkan oleh si Wafi? Banyak yang didapatkan oleh Wafi. Kita melihat, orang Indonesia melihat, orang NU melihat, bangsa Indonesia melihat, orang Jawa Timur melihat itu, orang Madura melihat itu. Apa yang dilakukan oleh si Wafi ini adalah sebuah contoh penjilat. Pernyataan tolol ya, tak terjun ke langsung lebu ke masyarakat ya, ke lapisan bawah berarti ya. Saya itu dalam pelayanan, saya ini soalnya seorang terapis, dan customer saya itu, pasien-pasien saya itu banyak dari berbagai kalangan, termasuk kalangan Wahabi, ada beberapa, kalangan Syiah juga ada beberapa. Dan mereka itu saling gontok-gontokan. Syiah dan Wahabi ini seperti air dan minyak, gak bisa bersatu. Wafi ini ngawur ini. Bahkan saya itu dulu sempat khawatir kalau sampai terjadi chaos di kota saya itu antara Wahabi dan Syiah. Kalau NU ini moderat, ya. Nah, kalau NI ini wujudnya seperti tiang neraca dan lengkap dengan timbel kiri kanannya gitu, mengatur keseimbangan dalam ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kuculuk Wafi ini, kuculuk udah ngerti keadaan yang sebenarnya ini di tengah-tengah masyarakat kita ini. Aduh, ruwet laman mosobi pengelar tanah, auba ke pengelar nasab je. Aduh, etoro ko pada remah, abu ribi saya kecil lagi. Ceng panceng ji lagi malay anarkis je, nyaman selang terkop lagi, kurang ajar. Maji amatuan na dul kapi, acolok lah pada tahu, moseng. Ada jalan yang uria tak paham kejadian. Justru NU sudah mengetahui bahwasannya Wahabi itu apa lagi nungkok kah para Habib FPI. Habib itu kok kenapa kok Habib bisa itu kok karena Habib lalai banikan. Kalau NU sudah mengetahui bahwasannya NU mau diadu domba, ulama NU mau diadu domba, ulama Nusantara mau diadu domba. Jadi dari sebelum-belumnya
NU itu sudah mengetahui bahwasannya ulama NU mau diadu domba. Makanya NU itu tidak bergerak karena sudah tahu Wahabi dan Ridwan mau mengadu domba. Tapi NU tak bisa, Wahabi tak bisa. Karena dengan ulama NU Nusantara ya sudah mengetahui dari sebelumnya. Begitu. Satu contoh, Hanan At-Taki. Sebelumnya kan Wahabi. Siapa pidato ke Makassar, orang NU sudah tahu Hanan At-Taki ya Wahabi. FPI dan Habib tidak mengetahui bahwasannya Hanan At-Taki Wahabi. Kalau sekarang di rumah tak tulus bagian FPI dan Habib waktu acara Hanan At-Taki Habib Dato' Makassar dari sebelumnya ruang tempol aja Hanan At-Taki Wahabi kisah nih kapuan kereta antek-antek PKI antek-antek Wahabi. Pernyataan apa ini ke pernyataan ngapa tadi ngarang-ngarang bangki jangan ngarang atau magi dulu tak pernyataan karangannya kan ngangkit TV tarik mulai Imam Syafi'i atau Imam Ahmad Hambali atau Imam Malik ngangkit cetak ini kan ngangkit ngadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, channel Wafi, Gus Wafi ya. Dulu saya tuh respect sama Gus Wafi karena dia itu menjawab dengan ya menurut saya dengan ilmu lah gitu loh. Menurut ilmu yang dia ketahui tentang polemik nasab ini. Saya masih respect ketika orang-orang yang berbicara ilmu tentang nasab ini gitu loh. Tapi saya lihat ke belakang ini waktu merespon Kiai Abdul Ghalib Madura, respect saya sudah tidak ada. Karena apa? Menurut saya ketika berbicara dengan Kiai itu seorang ya lebih tua, yang lebih tua. Si Ustadz Wafi ini menurut saya itu tak ngajiin orang tua, nggak ngajiin orang wong tua, nggak ngajiin wong tua karena berbicaranya seperti itu gitu. Ini saya mereaksi dari channelnya ADC yang menampilkan videonya Wafi yang statementnya Wafi itu tentang orang-orang NU yang jadi bonekanya orang Syiah dan orang Wahabi untuk memusuhi kalangan Ba'alwi atau Habib. Dari sini kita bisa menilai ya, Mas Wafi ini cenderung membelanya itu mencari pembenaran bukan kebenarannya. Kenapa? Set-setnya Wafi ini jauh dari menurut saya ya. Toko polemik ini gitu loh. Apalagi kalau mendengar Wafi ini memanggil Kiai Imad dengan sebutan Imad bin Sarman gitu. Saya tidak tahu, mungkin Sarman itu orang tuanya Kiai Imad ya. Jadi
Wafi ini sudah menyerang pribadi gitu. Bukan dari keilmuan lagi. Apalagi tadi kan ada pembicaraan seperti ini, ada kalau kalangan habaib ini seolah-olah kalau kalangan habaib dan kalangan Mbak Alwi ini yang memang betul menyebarkan, mengajarkan Islam di Nusantara, yang memang betul. Lah, terus kiai-kiai dhisik ku piye terus ya? Kita ngomongnya kalangan yang membela tesisnya Kaimat itu katanya pemecah belah umat, tetapi dilihat dari perkataannya ya kebalik kalau seperti ini gitu loh. Dengan narasi-narasi yang seperti ini loh, aduh, saya sangat menyesalinya kenapa Mas Wafi itu seperti ini. Padahal dulu saya respect karena beliau Wafi ini adalah debater, menurut saya debater muslim yang sangat getol sekali mengkanter-kanter orang non muslim yang berbicara tentang nyeleneh tentang Islam ya, menurut saya seperti itu, menjelek-jelekan Islam. Dan Wafi ini debat di situ gitu. Saya respect. Ketika dari sini sampai di sini, respect saya nggak respect sama sekali, wes. Aduh, kok seperti ini gitu, ke belakangnya gitu. Kok jadi seperti ini gitu. Ya apa ya, kenapa enggak membahas yang menafikan gitu. Kenapa pengasuh pondok pesantren Sidogiri sampai berbicara seperti itu? Seharusnya Mas Wafi ini introspeksi gitu loh. Apakah ini bicaranya itu sudah keluar jalur dari ini, volume nasab ini gitu. Kan seharusnya seperti itu, introspeksi. Oh, sudah keluar jalur saya ini ya, kita harus kembali ke jalur lagi gitu loh. Untuk membahas nasab ini, berdiskusi tentang nasab ini, mengkanter dalil-dalil yang diajukan oleh yang pro dengan Kiai Imat. Tapi setelah sampai di sini lo kok ternyata seperti ini gitu. Ya sudah lah gitu. Ya tapi sama Nusantara ya, bangsa Indonesia, kita jangan sampailah terprovokasi gitu. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang mempunyai tujuan jelek atau tujuan politik yang membuat dan menjadikan boneka, kita kembalikan lagi, yang dijadikan boneka itu orangnya itu apa, Gus Wafinya kan seperti itu. Anda bisa menilai sendiri ya tentang pembicaraan ini ya, tentang statementnya Gus Wafi ya. Oke lah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.